Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang legal personality. Kalian tahu nggak sih legal personality itu apa? Legal personality yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional membuat mereka menjadi subjek dari hukum internasional. Dan dengan demikian, mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional dengan jelas terlihat bukan hanya beroperasi di bawah batasan yurisdiksi nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu entitas dapat disebut memiliki international legal personality apabila ia memiliki kapasitas untuk mendukung hak dan kewajibannya dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya dengan gugatan internasional. Ketika mereka memiliki hak tersebut, mereka disebut telah memiliki legal personality. Maksud dari gagasan tersebut sebenarnya adalah tanpa adanya hak tersebut, suatu individu dapat hanya dianggap sebagai suatu objek, yaitu dia tidak dapat disebut sebagai subjek dalam pandangan hukum, sehingga dia akan kehilangan semua haknya, termasuk hak untuk hidup. Syarat-syarat organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional berdasarkan teori. Teori yang pertama, teori kehendak pendiri. Teori ini memandang apakah suatu organisasi internasional dapat disebut sebagai suatu subjek hukum bergantung pada niat subjektif dari negara pendiri. Teori pertama dapat disebut sebagai teori subjektif, sebab kemauan dari negara-negara anggotanya dianggap sebagai elemen utama yang dituangkan dalam konstitusinya ataupun dalam implikasinya. Lalu teori selanjutnya adalah teori anggapan. Teori ini diciptakan oleh John Chambers, disebut sebagai the presumptive personality theory. Menurut beliau, berdasarkan pendekatan kegunaan, suatu organisasi dianggap memiliki legal personality ketika organisasi tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang muncul karena adanya legal personality. Anggapan akan adanya legal personality muncul ketika sebuah organisasi internasional melakukan tindakan sesuai dengan kepemilikan dari personality tersebut. Kelemahan dari teori ini adalah kesulitan dalam menentukan apakah legal personality itu ada terlebih dahulu sehingga hak dan kewajiban itu muncul, atau sebaliknya. Legal personality itu muncul ketika hak dan kewajiban yang muncul karenanya telah dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Dengan demikian, konsekuensi hukum atas tindakan suatu organisasi internasional ini tidak jelas, sehingga ada kekurangan posisi yang jelas dalam hal apakah syarat-syarat kelembagaan suatu organisasi mempunyai efek langsung dalam hukum internasional secara umum. Teori objektif. Teori ini memandang apakah suatu organisasi internasional dapat disebut subjek hukum dalam hukum internasional bergantung kepada pemenuhan persyaratan objektif suatu organisasi, yaitu apakah suatu organisasi telah memenuhi kriteria-kriteria atau unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam sistem hukum internasional. Berdasarkan pandangan ini, selama suatu organisasi memenuhi kriteria-kriteria tertentu, sistem hukum internasional memberikan organisasi tersebut sebuah kemampuan untuk memiliki hak dan menerima kewajiban yang diberlakukan di bawah hukum internasional tanpa memandang kemauan dari negara-negara pendiri. Lalu, apa saja kriteria-kriteria penentu bagaimana suatu organisasi dapat dikatakan sebagai subjek hukum? Nah, menurut Sanwari Nasution, ada 4 kriteria sehingga organisasi itu dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Kriteria yang pertama yaitu harus dapat dibuktikan bahwa organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang dapat dilihat dari perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya atau berdirinya organisasi internasional itu. Kriteria yang kedua yaitu harus dilihat
perkembangan dari organisasi internasional itu dalam masyarakat internasional. Kriteria yang ketiga, dilihat bentuk atau susunan organisasi internasional. Apakah mempunyai sekretaris jenderal atau dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu organisasi internasional itu tidak boleh bertentangan dengan piagam PBB. Leroy Bennett mengemukakan ada 5 ciri-ciri yang dimiliki organisasi internasional. Yang pertama, organisasi permanen untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang berkesinambungan. Yang kedua, ada keanggotaan yang sukarela dari pihak-pihak yang memenuhi syarat. Yang ketiga, ada anggaran dasar yang berisi tujuan, struktur, dan cara-cara bertindak. Yang keempat, ada badan perwakilan konsultatif dan perundingan yang bersifat luas. Dan yang terakhir, ada sekretariat permanen untuk melaksanakan fungsi administratif dan penelitian dan informasi yang berkesinambungan. Ian Brownlee lebih lanjut mengemukakan syarat-syarat suatu organisasi agar dalam memiliki legal personality, yaitu yang pertama, a permanent association of states or other organization with lawful objects equipped with organs. Yang kedua, ada a distinction in terms of legal powers and purpose between the organization and its member states. Yang terakhir, ada the existence of legal powers exercible on the international plane and not solely within the national system of one or more states. Ini adalah beberapa contoh penerapan legal personality dalam organisasi internasional. United Nations atau PBB. PBB memiliki legal personality yang terdapat di Piagam PBB atau United Nations Charter tahun 1945 di pasal 104 pada bab 16 tentang ketentuan lainnya yang berbunyi, the organization shall enjoy in the territory of each of its members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purpose. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pasal ini dapat dijadikan legal personality dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB sendiri didirikan melalui Piagam PBB yang memiliki fungsi untuk menjalankan organisasi internasional berdasarkan hukum internasional. PBB ini dibuat supaya pejabat organisasi mendapatkan immunity dan privilege. Nah, legal personality dapat dilihat dari salah satu contoh organisasi, yaitu organisasi ASEAN. Pada pasal 3 Piagam ASEAN yang berbunyi, ASEAN sebagai sebuah organisasi antar pemerintah dengan ini diberikan status hukum. Jadi berdasarkan pasal 3 Piagam ASEAN tersebut bisa diartikan ASEAN selaku organisasi internasional dapat melakukan tindakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, dapat dijadikan juga sebagai dasar dalam bertindak atau legal personality karena itu sendiri tertulis dalam instrumen pokok dasar pembentukan Piagam ASEAN. Dengan adanya legal personality itu, ASEAN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu contohnya sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pertemuan antar anggota atau pertemuan umum ASEAN. Yang kedua, negara anggota bisa memberikan bantuan ke semua negara anggota lainnya maupun yang tidak menjadi anggota ASEAN. Dan yang ketiga, mengadakan KTT atau konferensi tingkat tinggi. Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa Uni Afrika sebagai organisasi internasional yang sah dan memiliki hak privilege dan hak immunity. Seperti contohnya, pegawai yang bekerja langsung di bawah Uni Afrika jika harus bepergian ke luar negeri dengan membawa misi dari Uni Afrika tidak lagi harus mengurus paspor dan tidak harus diperiksa oleh pihak keamanan bandara maupun pelabuhan setempat. Dan ini adalah daftar pustaka dari materi yang kita gunakan. Sekian dulu video dari kita, tetap jaga kesehatan ya, dan see you!